Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 18. Teksnya ayat 18 sampai 23 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18. Imam-imam, nabi-nabi bangsa Yehuda usaha akan memukul Yeremia. Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 23. Yeremia memohon kepada Tuhan akan mereka tersandung di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, betul orang-orang yang berkata benar dan adil ditolak oleh orang-orangnya. Yeremia terus berkata rencana Tuhan yang akan menghukum. Mereka umat Israel ingin mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Nabi juga berkata kepada Tuhan akan rencana mereka yang jahat. Kemudian dia memohon akan mereka tersandung di hadapan Tuhan pada hari murkanya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tetap perhatikan Yeremia dan mendengarkan suara pengaduannya. Sekalipun dia begitu berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengarkannya dan sudah tahu dia ada di dalam kesulitannya. Kedua, Tuhan tahu segala rancangan imam-imam dan nabi-nabi Yehuda untuk membunuh Yeremia. Itu pun juga tahu. Dan ia mempunyai kuasa untuk menghukum mereka. Sekalipun mereka berpikir begitu, tidak berhasil karena itu di luar rancangan Tuhannya. Tuhan pasti akan menghukum mereka. Ajaran tentang manusianya, imam-imam, nabi-nabi bangsa Yehuda usaha akan memukul Yeremia dengan bahasanya sendiri, dengan bijaksana mereka sendiri. Mereka telah menggali lubang untuk menangkap Yeremia dan telah memasang jelat untuk kakinya. Itu semuanya mereka melawannya dan ingin memukul dan membunuh Yeremia. Kedua, Yeremia memohon kepada Tuhan akan perhatikannya dan mendengarkan suara pengaduannya dan akan ingat bahwa dia telah berdiri di hadapannya dan telah berbicara membela mereka supaya amarahnya disurga dari mereka dan akan menghukum mereka dan keluarganya dengan kelaparan dan dengan pedang. Ya, memang Yeremia telah memberitakan rancangannya Tuhan kepada mereka dan sekalipun mereka melawannya, ia sudah berbicaranya untuk membela mereka. Namun juga dia sudah menerimanya semua rencana Tuhan yang menghukum mereka. Dan untuk itu pun juga dia berdoa. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan merencanakan untuk memukul dan membunuh orang lain. Siapapun tidak boleh merencanakan yang jahat itu. Kedua, jangan usaha membalaskan dendam dengan kekuatan sendiri, melainkan hanya memohon kepada Tuhan akan membalaskan di dalam rancangannya. Yeremia pun tidak usaha untuk membalaskan dendam mereka kepada mereka. Dia hanya memohonnya kepada Tuhan akan membalaskan di dalam rancangannya. Itu semuanya tergantung kepada Tuhan. Kita hanya berdoa kepada Tuhan saja. Ketiga, tetap berbicara membela mereka yang mengganggu dan memukul Anda dengan hati seperti Yesus di atas salib. Yesus Kristus pun sudah berdoa untuk mengganggu dan memukul, mengolok-oloknya karena mereka tidak tahu. Kita juga harus berbicara dan membela untuk mereka sepertinya hati Yesus. PR praktik hari ini, jangan merencanakan membalaskan dendam kepada orang-orang melawan Anda dengan kekuatannya sendiri, dengan rencananya sendiri. Melainkan tetap berbicara membela mereka, supaya mengikuti jalan Yesus, supaya mengikuti teladan Yesus. Pada waktu itu, Tuhan akan balaskan dendam dan Tuhan akan membimbing Anda ke jalan yang Tuhan rancangkannya itu. Harus kita hanya mengikutinya jalan Tuhan. Itulah
kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.